Apa? Apa? Apa kau? Apa? Hah? Bro, gue baru sadar sesuatu. Apalagi, jangan bilang lu nemu cara jadi kaya tanpa kerja. Bukan, gue cuma sadar kalau hidup gue berubah gara-gara hal-hal sepele. Contoh, kayak mandi jam 10, itu bukan hal sepele bro. Itu prestasi. Terus minum air putih waktu bangun. Wah, level hidup lu sangat turun ya. Sampai minum air aja dianggap perubahan hidup. Bro serius, hal kecil itu bikin hidup gue lebih enak. Iya sih, kita tuh sering nunggu perubahan besar. Padahal yang kecil-kecil aja dulu belum beres. Nah iya, kayak meja kerja lu tuh, berantakan 2 tahun. Tapi nunggu mood buat beresin. Itu seni bro, bukan berantakan, abstrak. Intinya hidup bisa berubah cuma gara-gara hal sepele. Cuma kita kebanyakan menunda. Betul. Tapi ngomong-ngomong, kapan lu mau mulai olahraga? Kalau itu tunggu mood, kambing. Kita semua begitu. Nunggu hal besar, lupa hal-hal kecil. Padahal seringnya, yang kecil justru nolong kita lebih dulu. Bro, gue ngerasa banyak orang tuh sebenarnya bukan gak bahagia, tapi capek. Iya, capek pura-pura gak capek. Wih, dalam itu. Lu baca di mana? Di grup keluarga. Hah, grup keluarga lu bijak amat. Iya, ada tulisan status. Tapi cuma dipajang pas mau minjam uang. Tapi benar sih, kita tuh kadang nuntut hidup kayak orang lain. Padahal standar bahagia itu beda-beda. Iya, ada orang bahagia cuman gara-gara nemu celana yang masih muat. Bro, itu gue banget. Nah kan, ternyata bahagia itu nggak serumit itu. Yang rumit tuh, pikiran kita sendiri. Kadang kita cuma perlu berhenti membandingkan, buat ingat rasanya jadi manusia yang sederhana. Apa? Apa? Apa kau? Apa? Hah? Di umur 25-35 tahun, ada sebuah fenomena yang tidak pernah dibahas di sekolah. Fenomena tentang kenapa begitu banyak orang merasa kalah. Kalah sebelum bertarung, kalah sebelum memulai, bahkan kalah oleh bayangannya sendiri. Dan anehnya, fenomena ini terjadi diam-diam, tidak terlihat, tidak terdata, dan tidak ada yang mau mengakui. Dunia mengajarkan kita bahwa pertarungan terbesar itu terjadi di atas ring. Padahal, setelah umur 25, pertarungan itu pindah. Ia berada di kepala kita. Tiba-tiba semua orang yang dulu kamu kenal terlihat lebih sukses, lebih stabil, lebih terarah. Dan entah kenapa, kamu merasa tertinggal. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah semua orang sedang panik, termasuk mereka. Kita hidup di zaman di mana semua orang terlihat menang. Tapi sebenarnya mereka sedang bertarung mati-matian agar tidak tumbang. Fenomena terbesar generasi kita bukanlah kemiskinan, bukan pengangguran, tapi perbandingan. Kita masuk ke dalam penjara tak terlihat, penjara bernama ekspektasi. Kita membandingkan hidup kita yang berantakan dengan highlight orang lain yang dirancang sempurna. Kamu merasa gagal bukan karena kamu tidak berusaha, tapi karena kamu merasa semua orang berjalan lebih cepat dan kamu berjalan sendirian. Di rentang usia ini, kamu diuji dengan hal yang tidak kamu pelajari sejak kecil. Kehilangan teman, tekanan keluarga, karir yang tidak jelas, hubungan yang retak, hutang, mimpi yang tidak jadi kenyataan, dan diam-diam rasa iri. Ini adalah ronde paling gelap dalam kehidupan manusia modern. Dan parahnya, kamu tidak diberi waktu untuk istirahat. Tidak ada jeda antar ronde. Tidak ada wasit yang akan mengerai. Jawabannya sederhana, tapi menyakitkan. Kita tumbuh di dunia yang memberi kita mimpi besar, tapi tidak memberi kita mental untuk menghadapi kegagalan. Tidak ada latihan untuk kegagalan karir. Tidak ada pelatih untuk rasa kesepian. Dan akhirnya, banyak orang merasa kalah bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tidak pernah diajarkan cara melawan. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Kita semua sebenarnya petarung. Kamu tidak sadar, tapi setiap hari kamu sedang menyelesaikan pertarungan panjang yang tidak terlihat. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, kurangi perbandingan. Scroll lebih sedikit, hidup lebih banyak. Kedua, bangun satu kebiasaan kecil yang bisa kamu lakukan tiap hari. Bukan besar, tapi konsistensi. 3. Terima kenyataan bahwa hidup itu maraton, bukan tinju 12 ronde. Tidak semua kemenangan harus terjadi hari ini. 4. Jangan bertarung sendiri. Karena bahkan gak ada petinju hebat yang latihannya hanya sendiri. Pada akhirnya, kamu tidak harus menjadi yang paling sukses. Kamu hanya perlu menjadi yang tidak menyerah. Karena kemenangan terbesar dalam hidup bukan soal berapa cepat kamu sampai, tapi berapa banyak ronde yang tetap kamu jalani. Meski kamu sudah hampir tumbang. Dan kalau hari ini kamu masih berdiri, masih bernafas, masih mencoba, maka kamu belum kalah. Kamu hanya sedang di ronde yang sulit.